coming after all of us. Hai, kita ketemu lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Amin. Apa kalian percaya teori multiverse tentang dunia paralel di mana di alam sana kita memiliki kehidupan lain namun dengan pilihan yang bersinggungan dengan kita yang ada di sini? Oke, daripada pusing mikirin itu, cukup percaya akhirat saja kali ya. Dan sebelumnya kita sudah kupas film Happy Death Day yang bisa kalian tonton di link yang muncul di pojok kanan atas ini jika belum nonton. Kali ini aku akan menceritakan kelanjutannya alias sequel keduanya yang berjudul Happy Death Day to You, bukan Happy Birthday to You ya. Film ini dirilis pada tahun 2019 dengan sutradara yang masih sama, Christopher Landon. Menceritakan tentang Ryan yang ternyata menjadi penyebab Tree mengulang hari di film sebelumnya, di mana Ryan akan dibunuh oleh sosok bertopeng bayi seperti yang dialami Tree sebelumnya. Wah, penasaran kan? Kira-kira apa yang sudah dilakukan Ryan? Film dibuka dengan Ryan yang terkejut bangun di mobilnya karena mendengar klakson. Seperti yang kita tahu, jika di film sebelumnya, Carter memaksa Ryan tidur di mobil karena Carter mau mengerjai Tree. Dalam perjalanan menuju kamar asramanya, Ryan mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti anjing milik nenek yang melolong padanya, dimintai uang oleh bapak-bapak ODGJ, hampir tertabrak pria yang bermain skateboard, dan Ryan juga bertemu adik kelas yang meminta tanda tangan petisi. Kemudian seorang pria gemuk yang dimarahi pria lain karena memainkan trompet. Lalu Ryan membuka kamarnya hanya untuk melihat Carter dan Tree sedang berciuman sebelum Carter mengusirnya. Astaga Carter, itu kan kamar teman kamu juga anjir. Jangan menyingkirkan teman hanya karena birahimu memuncak cuy. Saat Ryan menggerutu, Ryan mendapat telepon dari temannya yang bernama Samar dan Ryan diminta segera datang ke lab kuantum mekanik. Sampai di sana, Samar, Dre, dan Ryan rupanya sudah mengerjakan proyek eksperimen yang melibatkan reaktor. Dan Dre menjelaskan jika reaktornya mengalami lonjakan energi yang sangat besar beberapa kali hingga menyebabkan korsleting listrik di daerah Universitas Bayfield dan sekitarnya kemarin. Kalian pasti ingat jika di film sebelumnya ada beberapa adegan mati lampu, dan reaktor inilah penyebabnya. Dre tidak tahu apa yang menyebabkan reaktor itu aktif otomatis. Tiba-tiba Jim Bronson yang merupakan dekan mereka datang ke sana dengan marah, yang membuat Samar dan Dre pergi meninggalkan Ryan dengannya. Oh, teman macam apa kalian berdua ini? Dekan mencela proyek tersebut yang gak membuahkan hasil apapun, dan Dekan ingin menghentikan proyek itu sementara karena mengakibatkan kerusakan listrik parah di beberapa titik. Saat Ryan duduk kebingungan di sofa, seseorang mengirim fotonya yang tengah duduk. Merasa sedang diawasi, dia mencoba mencari si pengirim gambar itu, namun Ryan tak menemukannya. Orang itu terus mengirim gambar posisi Ryan hingga mengantar Ryan masuk ke ruang lab kimia 2. Mendengar sesuatu dari dalam lemari penyimpanan, Ryan mencoba membukanya dan tiba-tiba Samar mengagetkan di belakangnya sebelum Ryan dibunuh oleh sosok bertopeng bayi. Tiba-tiba Ryan terbangun di mobil persis seperti sebelumnya. Namun kali ini saat Carter mengusir Ryan memilih menerobos masuk dan menceritakan kejadian yang dialami, di mana kejadian itu sama persis seperti yang dialami Tree sebelumnya, dan Ryan akan mengulang hari yang sama ketika terbunuh oleh sosok bertopeng bayi. Awalnya Ryan panik, namun setelah Tree menceritakan kisahnya, Ryan justru menganggap dirinya sedang bermimpi di alam mimpi yang dicela oleh Carter. Carter dan Tree pun memutuskan untuk membantu Ryan mencari tahu siapa sosok bertopeng itu.
Tri meminta Ryan menunjukkan lokasi terakhir sebelum kematiannya. Namun setelah mereka tiba di lemari penyimpanan ruang lab kimia 2, mereka tidak menemukan apa-apa. Hanya saja Samar mengejutkan mereka dengan membawa topeng bayi yang ditemukan di lorong gedung. Dekan datang ke sana dan memberi kabar jika proyek ilmiah reaktor tersebut akan dihentikan. Pernyataan dekan tentang tujuan pengembangan reaktor itu yang menyebabkan korsleting listrik membuat Tri terkejut. Ryan lalu menjelaskan tentang tujuan pengembangan proyek reaktor kuantum Sisyphus alias Sisi yang mereka buat. Apapun itu, aku gak tahu bagaimana cara menjelaskannya pada kalian, karena aku bukan Ryan. Tapi intinya, reaktor itu dikembangkan untuk memperlambat waktu. Mereka gak tahu apa yang terjadi, sehingga membuat reaktor tersebut aktif otomatis kemarin, tepatnya hari Senin tanggal 18. Tri menatap Ryan kesal karena sudah menciptakan mesin lingkaran waktu bodoh yang hampir membuat dirinya gila. Ryan menjelaskan jika Sisi tidak diciptakan untuk mengulang waktu. Namun Samar dan Dri berkata, mungkin secara gak sengaja mereka menemukan fungsi Sisi yang sebenarnya, yaitu bukan memperlambat waktu tapi menciptakan lingkaran waktu. Tri menakuti Ryan jika Ryan akan mati berkali-kali, seperti yang dialami dirinya yang sudah mati sampai 11 kali. Tri menyarankan Ryan supaya menutup mesin lingkaran waktu itu sebelum pembunuh menemukannya lagi dan lagi. Tapi Ryan gak tahu bagaimana caranya. Daniel datang ke sana dan menegur Tri yang gak datang ke pertemuan komunitasnya. Carter lalu memiliki ide untuk mencari tempat persembunyian yang aman, supaya Ryan gak dibunuh setidaknya sampai hari esok. Tapi malah mengajak Ryan ke tempat pertandingan basket yang ramai. Karena dengan banyaknya orang, mereka beranggapan si pembunuh gak akan berani membunuh sebab akan sangat beresiko. Padahal hampir semua orang berpakaian topeng bayi di acara tersebut. Di sana Tri juga bertemu tim yang sudah mendapatkan pasangan prianya dan terlihat sangat bahagia. Tak berapa lama kemudian, alarm darurat tiba-tiba berbunyi dan semua pengunjung diminta keluar dengan tertib. Ryan merasa cemas saat melihat banyak orang-orang bertopeng bayi di sekelilingnya. Belum lagi, Ryan kehilangan jejak teman-temannya. Dia segera berlari saat ada sosok bertopeng bayi berjalan melawan arah menuju ke arah dirinya sambil membawa pisau. Ryan berlari menghindar dan mencari tempat persembunyian. Pada akhirnya si pembunuh berhasil menemukan Ryan. Beruntungnya, Tri memukul si pembunuh dari belakang tepat waktu. Dan saat topeng si pembunuh dibuka, Ryan, Tri, dan Carter terkejut karena wajahnya sama persis seperti Ryan. Mereka membawanya ke ruang lab mekanik. Ryan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu benar-benar persis mirip dengan dirinya. Saat Ryan kedua itu terbangun, dia menjelaskan kalau dirinya terjebak di dimensi tersebut saat akan menutup reaktor lingkaran waktu. Ryan kedua itu berkata jika mereka harus membunuh Ryan pertama untuk mencegah hal buruk besar yang akan terjadi. Ryan pertama kesal dan akan memperbaiki mesin itu dengan mengaktifkannya. Tepat saat Samar, Dri, dan Dekan datang membawa pengawal untuk mengambil reaktor itu. Ryan kedua yang berhasil melepas ikatannya berniat akan mematikan mesin. Tapi tiba-tiba mesin itu meledak hingga membuat mereka terlempar dengan slow motion yang epik sebelum listrik mati. Dan Tri terbangun di kamar Carter persis seperti di film pertama. Saat teleponnya berbunyi, rupanya benar. Itu adalah hari Senin tanggal 18. Tri pun merasa marah pada Ryan dan dia membawanya ke lab kuantum. Tri meminta Ryan supaya segera menonaktifkan Sisi agar putaran waktunya gak terus-terusan terjadi. Ryan dan Carter kebingungan. Tri meminta mereka untuk ikut dan saat keluar kamar, Tri yang merasa muak menakuti semua orang di hari yang sudah pernah ia lewati sebelumnya. Namun aku ngakak pas adegan ini cuy. Sebelum menuju ke lab mekanik, Tri pergi ke kamarnya untuk melihat Lori terlebih dahulu. Namun kali ini ada yang aneh. Dalam perjalanannya ada satu hal yang berbeda, yaitu Daniel yang gak datang menyapa sebelum dirinya menaiki tangga. Sampai di kamar pun, Tri dibuat bingung oleh Lori yang ternyata kenal sama Carter. Dan gak membuat cupcake untuk Tri, hanya mengucapkan selamat ulang tahun aja. Tri bingung karena kondisinya berbeda, begitu pula dengan Carter dan Ryan yang mengikutinya sejak tadi.
Tri menceritakan kejadian sebelumnya yang membuat dirinya bingung tentang putaran waktu. Ryan menjelaskan sesuatu tentang teori multiverse di mana ada kita yang lain hidup di alam yang berbeda-beda yang disebut dunia paralel. Namun Tri gak mengerti dan terkejut saat mengetahui Carter adalah pacarnya Daniel di dimensi tersebut. Serta sifat Daniel yang juga sangat baik dan ramah, berbeda jauh dari yang Tri kenal sebelumnya. Tri kemudian mendapat telepon dari ayahnya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Sebelum pergi, Tri meminta Ryan untuk menemuinya di lab jam 3 sore. Ketika menemui sang ayah, Tri terkejut sekaligus senang karena di dimensi itu ibunya masih hidup. Di lab, saat Ryan mencoba mengaktifkan proyeksisinya, semua benda di sekitar mulai bergetar. Namun di detik-detik terakhir, Tri datang dan meminta Ryan supaya menghentikan prosesnya, karena Tri suka berada di dimensi tersebut. Saat Tri pergi, Carter mengejarnya dan mereka berdebat perihal hubungan Carter dan Daniel. Tri juga berkata jika di dimensi lain mereka berdua pacaran, namun Tri memilih ingin tetap di dimensi saat ini karena di dimensi lain ibunya sudah meninggal. Di kamar asramanya, Tri bingung saat melihat foto dan video bersama keluarganya di ponselnya, karena Tri merasa gak pernah melewati momen itu sebelumnya. Daniel datang dan mengajak Tri ke pesta kejutan, namun Tri berkata gak akan datang karena ada urusan, dan justru menonton berita tentang John Toms di televisi, menghiraukan ocehan Daniel. Tri segera pergi ke rumah sakit persis seperti di film sebelumnya, namun setibanya di ruangan Toms, Tri hanya melihat penjaga dan penjaga menangkapnya. Sosok bertopeng bayi lalu membunuh penjaga dan Tri berlari. Saat terjebak di lift, Tri berteriak kalau dia tahu jika sosok bertopeng itu adalah Lori. Namun secara mengejutkan, Lori menariknya masuk ke dalam lift menyelamatkan Tri. Itu berarti Lori gak berniat membunuh Tri di dimensi tersebut. Lift tiba-tiba berhenti karena aliran listriknya diputus, dan mereka terjebak di lantai yang masih dalam proses perbaikan. Lori membawa Tri menuju tangga darurat, namun dalam perjalanannya, sosok bertopeng itu berhasil menusuk dan membunuh Lori. Tri mencoba melarikan diri dan tanpa sadar, Tri terjun dari rooftop gedung. Dia lagi-lagi terbangun di kamar Carter seperti tadi. Tri meminta Ryan menemuinya di lab 1 jam lagi. Tri berkata ingin tetap di dimensi itu dan menyuruh Ryan supaya memperbaiki reaktornya dan menonaktifkan lingkaran waktunya. Namun Ryan berkata butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menyusun algoritmanya. Dan itu mustahil terjadi jika Tri mati hari ini dan mengulang waktu lagi bagaimana algoritma tersebut bisa selesai. Carter lalu memiliki ide. Saat Tri mati, Tri hanya mengulang waktu namun masih mengingat kejadian sebelumnya. Tri diminta mengingat rumus algoritma yang sudah dikerjakan Ryan dan memberitahu Ryan setiap kali terbangun alias montase. Jadi, Ryan bisa mempersingkat waktu saat melanjutkan pengerjaan rumus algoritma tersebut jika Tri membantu memberitahu pekerjaan Ryan yang sudah diselesaikan sebelumnya. Tri harus menghafal rumus tahap demi tahap sampai pengerjaan itu selesai. Dalam proses ini tentu saja Tri harus mati berkali-kali. Nah, supaya gak terlalu lama menunggu, Samar menyarankan Tri melakukan bunuh diri daripada harus menunggu lama dan ujung-ujungnya akan mati terbunuh juga oleh sosok bertopeng bayi. Si Samar, ente kadang-kadang ente. Mereka memulai rencana tersebut. Tri melakukan bunuh diri berkali-kali, mulai dari menyetrum dirinya sendiri di bak mandi, meminum cairan pembersih toilet. Bagaimana rasanya Tri? Apakah enak? Tri juga menemukan fakta jika Lori ternyata kekasih gelapnya Gregory. Tri yang merasa cemburu melihat Carter dan Daniel yang selalu bermesraan tiap dirinya mengulang waktu, melakukan aksi terjun bebas tanpa parasut dan hanya menggunakan pakaian dalam, kemudian mendarat tepat di depan Carter dan Daniel yang lagi ciuman. Tri juga melakukan bundir ekstrim dengan masuk ke dalam mesin penghancur pohon. Au, sepertinya enak. Tri juga melompat dari gedung lonceng dan saat terbangun di kamar Carter lagi, karena penasaran setiap Tri bangun, Carter selalu berada di bawah kolong meja mencari sesuatu. Akhirnya misteri terpecahkan saat Tri bertanya. Rupanya Carter mencari alat pelindung gigi. Akibat kematian berulang-ulang yang dialami Tri membuat tubuhnya lemah dan pingsan. Carter dan Ryan membawanya ke rumah sakit.
Kemudian Tri memberitahu Gregory jika Lori akan dibunuh oleh sosok bertopeng. Tri menyuruh Gregory mencari dan menyelamatkan Lori, sementara Tri sendiri mengambil pistol penjaga dan mencari si pembunuh mengikuti jejak darah, hanya untuk melihat Lori tergeletak mati di lantai dan si pembunuh muncul membuka topeng yang ternyata adalah Toms. Tri berhasil menembaknya, namun sosok bertopeng bayi yang lain menangkap Tri. Tri pun menembak tabung oksigen hingga meledak dan membakar keduanya. Tri yang merasa muak dan ingin segera menyelesaikan putaran waktunya, akhirnya berhasil menyusun algoritma yang dapat menutup lingkaran waktu reaktor sisi. Sebelum itu, Ryan bertanya apakah Tri ingin tetap di dimensi yang sekarang atau ingin di dimensi sebelumnya. Tri memilih tetap tinggal, namun saat akan menghentikan reaktor itu, prosesnya mengalami kegagalan. Hard disk komputernya diserang virus karena ulah Samar yang suka nonton bokep diam-diam. Ryan akan mencoba memperbaiki dan menyuruh Tri melakukan bundir sekali lagi. Namun Tri gak mau karena sekarang tubuhnya sudah terlalu lemah. Tri khawatir gak bisa bangkit di kamar Carter lagi jika dipaksa, dan Tri pun pergi. Carter mengejarnya dan Tri berkata gak ingin pergi ke rumah sakit karena sangat beresiko. Tri harus pergi jauh agar gak mati. Namun Carter berkata akan banyak orang yang mati jika Tri gak menolongnya, setidaknya sampai mesin Ryan berhenti. Tri berkata kalau banyak orang yang mati setiap harinya dan itu bukan tanggung jawab Tri. Tri juga berkata jika di dimensi lain mereka berdua pacaran dan sangat sulit baginya untuk memilih antara Carter dan ibunya. Namun Tri harus memilih dan sudah memutuskan untuk tetap tinggal di dimensi yang sekarang. Carter mencoba memberitahu Tri bahwa di dimensi saat ini Tri menjalani kehidupan orang lain. Carter juga mengatakan Tri gak boleh tetap tinggal di masa lalu jika kebenarannya ibunya memang sudah meninggal. Tri bisa pergi ke kehidupan aslinya dan hanya perlu mengucapkan selamat tinggal. Saat menemui ayah dan ibunya, Tri mulai merasakan sakit lagi di tubuhnya dan meminta ayah ibunya membawa dirinya pergi menjauh dari kampus, lalu menginap di sebuah motel. Sementara itu, Ryan mencoba menutup sisi mesin lingkaran waktu. Kemudian Carter datang ke rumah sakit sendiri untuk menyelamatkan Lori. Tri yang murung di kamar bersama ayah dan ibunya mendapat pesan dari Ryan jika sistem reaktornya sudah siap ditutup. Ibunya yang khawatir meminta Tri bercerita dan ibunya memberikan pengertian serta menasehatinya agar Tri mengikuti kata hati karena itu jawaban yang paling jujur. Tri lalu melihat berita di televisi tentang pembunuhan di rumah sakit. Lori, penjaga keamanan, dan Carter menjadi korban pembunuhan. Hal itu membuat Tri terkejut. Karena jika Ryan berhasil menutup sisi, maka Carter dan Lori akan mati selamanya. Tri menghubungi Ryan supaya membatalkan proses penutupan mesin sisi itu. Namun Ryan yang sibuk gak mendengar suara ponselnya. Tri pun mengendarai mobil ayahnya menuju kampus dengan kecepatan tinggi. Nah, di tengah jalan karena merasa gak ada waktu lagi, Tri pun menabrak pusat tenaga listrik hingga menyebabkan pemadaman. Dan Tri terbangun di kamar Carter lagi. Kali ini Tri memutuskan untuk kembali ke kehidupan nyatanya. Tri menemui Lori dan mengobrol serta mengucapkan kata terakhir yang membuat Lori bingung. Tri juga menemui Daniel di kamarnya dan menemukan fakta bahwa Daniel selingkuh dengan Nick di belakang Carter. Tri juga menemui ayah dan ibunya. Tri mengobrol dan mengucapkan rasa cintanya sebelum mereka merayakan ulang tahun Tri. Di ruang lab mekanik, mereka mulai mengirim Tri ke dimensi aslinya. Tapi, saat proses di tengah jalan, mereka dihentikan oleh dekan dengan pengawalnya yang membawa paksa reaktor sisi itu. Kemudian Tri, Carter, Ryan, Samar, dan Dre membuat rencana untuk mencuri reaktor itu kembali dari tangan dekan. Mereka meminta bantuan Daniel untuk mengelabuhi dekan dengan pura-pura menjadi mahasiswi buta, hingga berhasil mendapatkan kuncinya. Dan yang lain akhirnya berhasil membawa reaktor sisi. Dekan merasakan ada sesuatu yang terjadi. Dia hendak pergi mengecek keluar, namun Daniel berhasil mengerjainya dengan penuh kelucuan. Ryan mencoba menyalakan reaktor sisi dan memasukkan algoritma untuk menutupnya permanen. Sementara Tri pamit pergi ke rumah sakit sambil membawa obeng untuk menyelamatkan Lori yang diikuti Carter diam-diam. Dan Tri berhasil menyelamatkan Lori dari Toms. Sementara di kampus, dekan mulai sadar jika Ryan and the gang berhasil mencuri reaktor itu darinya ketika listrik mengalami korsleting. Dekan hendak pergi menemui Ryan dengan kemarahan. Dekan beserta pengawalnya pun pergi menuju ruang lab mekanik.
Samar dan Dre mencoba menahan pintu dengan sofa. Di rumah sakit, Tri dan Lori berhadapan dengan Gregory yang ternyata sosok di balik topeng bayi yang akan membunuh Lori karena perselingkuhannya ketahuan si istri. Gregory berniat membunuh Lori dengan menjadikan Tom sebagai kambing hitam. Kembali ke kampus, pengawal dan dekan hampir berhasil menerobos pintu. Sementara di rumah sakit, Stephanie berhasil menembak Lori dari belakang. Rupanya, Gregory dan istrinya sudah merencanakan itu. Gregory menghantamkan kepala Tri ke lantai hingga lemah. Setelah itu, dia menembak istrinya sendiri karena ternyata sudah lama ingin bercerai dengannya. Lalu, Carter datang ke sana mengacaukan Gregory dan Tri memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun Gregory terus mengejarnya. Tapi Tri akhirnya berhasil membunuh Gregory dengan bantuan mesin magnet dan obeng yang dibawa. Lori ternyata masih hidup dan berterima kasih pada Tri. Kembali ke kampus, dekan dan pengawalnya berhasil menerobos masuk. Samar menggunakan alat pemadam api untuk menahan kedua pengawal dan Dre menahan kaki dekan. Beruntung proses penutupan reaktor sisi yang dilakukan Ryan berhasil tepat waktu bersamaan dengan Carter dan Tri yang berciuman. Oh, so sweet bingits. Mereka semua terbangun di lab mekanik persis di tempat seperti waktu reaktor itu meledak pertama kali, saat Ryan ada 2 di awal tadi. Dan ketika Tri bertanya tentang Daniel, Carter gak mengenalnya. Tri pun langsung memeluk Carter, dan film berakhir. Tapi tunggu sampai akhir dulu, jangan di skip, karena masih ada adegan lagi. Mereka semua akhirnya dihukum atas kekacauan yang terjadi. Mereka dipaksa melakukan pengabdian masyarakat dengan membersihkan seluruh sampah. Tiba-tiba beberapa mobil van mewah datang dan seseorang pria berseragam dengan pengawalnya memperkenalkan diri sebagai Dr. Isaac Parker, agen dari DARPA. Datang untuk menjemput dan mengawal kelimanya menuju markas. Mereka telah mengambil reaktor dan memuji Ryan untuk terobosan proyek ilmiahnya. DARPA ingin mengujinya namun tidak tahu cara pengoperasian algoritmanya. Namun Tri berkata akan membantu. Dan satu masalah lagi, mereka membutuhkan manusia sebagai subjek untuk melakukan eksperimen tersebut. Tri mengatakan dia memiliki kandidat yang sempurna, yaitu Daniel. Karena Daniel sama-sama menyebalkan di 2 dimensi. Adegan berakhir menampilkan Daniel yang bangun di tempat tidur sambil berteriak, karena mungkin mengalami hari berulang seperti Tri. Dan akhirnya sampai ketemu lagi di sequel berikutnya. Bye-bye.